Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, so today we will discuss about how to write a commentatory text in academic writing. What is a literary commentatory? According to John Trimber, a commentatory is a genre of writing that use complete analysis and interpretation to find pattern of meaning in events, trend, and idea. This text consists of 90% from the writer's idea or opinion. Jadi teman-teman, untuk commentatory text ini atau writing ini merupakan salah satu bentuk penulisan yang lebih menitik beratkan pada analisis, hasil analisis secara detail, lalu juga suatu interpretasi pada suatu peristiwa dan juga ide-ide tertentu. Dan ini 90%-nya merupakan hasil opini atau pendapat atau gagasan yang ingin diutarakan oleh penulisnya. The purpose of publishing a commentatory is to provide a forum where different perspective can be discussed on a certain topic in journal. Jadi biasanya commentatory ini merupakan suatu cara untuk memberikan suatu perspektif atau opini penulisnya yang nantinya akan dipublikasikan mungkin dalam bentuk proceeding atau jurnal atau dalam bentuk essay yang lainnya. So social function of commentatory writing, di sini ada fungsi sosialnya. Yang pertama adalah it helps to write critically about topic and will help you analyze this topic within a larger social context. Jadi biasanya ini bermanfaat untuk memberimu satu ruang untuk menganalisis satu topik tertentu dengan cukup kritis dan biasanya akan dikaitkan dengan suatu konteks sosial atau kondisi sosial tertentu. Number 2, it is to explain the social or the process involved in the formation of social phenomenon. Dan biasanya di sini juga akan memuat suatu proses yang nantinya akan berisi tentang fenomena sosial yang ada di sekitar penulisnya. So generic structure, untuk generic structure di sini dibagi menjadi text element dan juga function. Dalam text element itu ada topic, introduction, explanation, argument, clarification, and conclusion. Ke semua text element ini diharapkan ada di dalam tulisan dalam bentuk commentatory writing. Untuk topik berfungsi sebagai the basis of current event or issues. Untuk introduction, it involves announcing that the issue at hand, the thesis statement, and the angle of or position taken on the topic in relation to the issue. Jadi dalam introduction biasanya seorang penulis akan diminta untuk mengemukakan satu isu secara umum yang nantinya akan berkaitan dengan isu-isu yang lain yang akan dijelaskan pada explanation dan argumentation, juga clarification. Untuk explanation, writers review what has happened or is happening in addition to what other writers have written or said about both topic and the issue. Untuk explanation, biasanya seorang penulis diminta untuk memberikan pandangannya terhadap sesuatu yang mungkin sudah ditulis sebelumnya oleh penulis yang lain atau sudah dibicarakan oleh pembicara yang lain tentang isu tersebut atau tentang topik yang sedang dibahas ini, dan juga merangkumnya menjadi satu bentuk hasil review atau ringkasan opini. Next, argument. Writers or commentators argue for specific position by using reasoning. Biasanya untuk argumen ini berisi tentang pendapatmu atau pendapatmu sebagai seorang penulis, dan di sini kamu harus memposisikan diri dengan alasan yang tepat. Kira-kira seperti apa pandanganmu tentang kasus atau tentang topik yang sedang dibicarakan. Next, clarification. That qualifies the argument while it attempt to avoid the tendency to make overgeneralize about the topic. Nah, untuk clarification biasanya ini merupakan argumen-argumen yang coba dikemukakan untuk memberikan over atau memberikan generalisasi terhadap topik yang ada. Conclusion, it offers an overall assessment of the issue by highlighting the importance to audience. Conclusion make additional implication for
the future. Jadi conclusion di sini biasanya berupa penilaian atas apa yang sudah ditulis di atas dan merupakan suatu penekanan tentang hal-hal yang penting untuk bisa diakses atau dimaknai oleh pembacanya nanti, dan bagaimana implikasi dari topik tersebut untuk kedepannya. Nah, di sini ada contoh dari commentatory text. Yang pertama ada topiknya di sini adalah the new normal in education. Introduction-nya, with the start of the new academic year in July, just around the corner, educator and policy makers just have to be prepared for the new normal for the 44 plus million student across the country. Nah, ini merupakan satu pengenalan topik yang secara umum dideskripsikan di sini untuk nantinya dikaitkan dengan explanation dan argumentation. Untuk explanation, lesson learned during the current school disruption should drive educators to change their perspective and practice. Jadi di sini karena adanya perubahan untuk new normal dan adanya ajaran baru sudah akan dimulai di introduction tadi, di sini di explanation-nya di highlight bahwa seorang pendidik itu dituntut untuk memiliki perspektif dan juga praktis yang juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. So, reshaping schooling perspective and practice should deliberate on why, who, what, and how of education. Jadi perlunya untuk menata kembali atau membentuk kembali suatu perspektif tentang yang cocok untuk menghadapi new normal. Di sini ada argumen di sini dikutip dari Anita Lee. Lesson learned from the sudden disappearance of the traditional classroom stage to unlearn old habits and acquire new skill of online learning engagement. Our ongoing research revealed that teacher fear of technology has given way to an emerging sense of obligation to master technology and explore ways to integrate it into the pedagogy in order to maintain their professional duties. Jadi ini adalah satu kutipan yang dimuat oleh penulisnya, dikutip oleh penulisnya. This awakened desire can hopefully snowball into a concerted effort to restore the teaching profession. Jadi di sini ada satu argumen yang dikemukakan oleh Anita Lee tentang online learning assessment, dan ada satu kekhawatiran yang dimiliki oleh para pengajar tentang penggunaan teknologi dan juga transfer pedagogik untuk memuat pekerjaan mereka secara profesional. Nah, di sini ada clarification berikutnya. When caveat in this new normal is that teacher often use technology to perpetuate existing teacher-centered pedagogic rather than using technology to shift themselves and their teaching to student-centered pedagogic. Jadi ini adalah klarifikasinya gitu ya. Berikutnya ada conclusion. Therefore, sehingga professional development is a continuing need for teachers not only to learn the skill but also to integrate the newly acquired skill into sound pedagogic. Jadi memang di sini untuk suatu perkembangan profesional seorang pendidik itu harus bisa mengintegrasikan antara kemampuan pedagogiknya dengan menggunakan teknologi yang ada. Nah, ini adalah commentatory text. Nah, berikutnya teman-teman juga akan sedikit mereview tentang language features. Biasanya dalam commentatory text itu menggunakan passive voice, bisa juga menggunakan simple present tense, present perfect tense, simple past tense, adjective refers to characteristic atau attitude seperti bad, good, and exciting. Ini merupakan beberapa grammar atau language feature yang biasanya digunakan dalam commentatory text. Well, okay, thank you so much for your attention. Terima kasih sudah mengakses video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.